Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Cerita seram ayunan tua di halaman sekolah. Sebuah taman bermain yang sudah berdiri sejak sekolah itu dibangun lebih dari 30 tahun lalu. Salah satu fasilitasnya yang paling menarik perhatian adalah sebuah ayunan tua. Meski berkarat dan kayu dudukannya mulai rapuh, ayunan itu tetap berdiri di halaman sekolah. Sebagian murid, ayunan itu menjadi tempat favorit bermain saat istirahat. Namun ayunan itu memiliki aura yang menyeramkan, terutama saat malam tiba. Kisah misteri ayunan ini bermula beberapa tahun yang lalu. Konon seorang anak perempuan bernama Vina yang masih duduk di kelas 2 meninggal dunia setelah terjatuh dari ayunan tersebut. Hari itu setelah sekolah usai, saat semua teman-temannya sudah pulang, Vina menunggu dijemput orang tuanya. Ia bermain sendiri. Vina dikenal sebagai anak yang ceria, tapi hari itu dia tampak murung. Saksi terakhir mengatakan Vina terlihat berayun tinggi hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan. Ketika ditemukan, tubuhnya tergeletak tak bergerak di bawah ayunan. Sejak kejadian itu, suasana di taman sekolah menjadi berbeda. Guru dan penjaga sekolah melaporkan kejadian aneh yang terjadi di sekitar ayunan tersebut. Pak Ahmad, penjaga malam sekolah, adalah salah satu orang pertama yang mengalami hal ganjil di sana. Suatu malam, ketika sedang berkeliling memeriksa ruangan, ia mendengar suara ayunan berderit. Awalnya ia berpikir itu hanyalah angin, tetapi saat ia mendekat, ayunan itu terlihat bergerak perlahan, seperti ada seseorang yang bermain di sana, padahal tidak ada angin. Ketika ia memperhatikan lebih dekat, ia mendengar suara tawa kecil seperti suara anak perempuan. Suara itu terdengar jelas di telinganya, tapi ketika ia melihat sekeliling, tidak ada siapapun. Pak Ahmad mencoba mengabaikannya, tetapi malam itu ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya seorang gadis kecil dengan rambut panjang dan wajah pucat bermain di ayunan, menatapnya dengan senyuman dingin. Tak hanya Pak Ahmad yang mengalami kejadian aneh, beberapa murid juga pernah merasakan hal serupa. Ada seorang murid bernama Dini yang suatu sore bermain di dekat ayunan bersama teman-temannya. Tiba-tiba Dini merasa seperti ada yang mendorong tubuhnya hingga terjatuh. Ketika ia menoleh, ia tidak melihat siapapun. Tetapi ia mendengar bisikan halus di telinganya. "Main denganku." Pada kesempatan lain, seorang murid bernama Raka nekat mencoba bermain ayunan itu sendirian setelah mendengar cerita seram dari teman-temannya. Awalnya tidak ada yang aneh, tetapi ketika ia mulai berayun lebih tinggi, ia merasa ayunannya seperti didorong dengan kuat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia juga melihat bayangan samar seorang anak kecil berdiri di belakang ayunan, tetapi ketika ia berhenti, bayangan itu menghilang. Sejak itu, Rika tidak pernah berani mendekati ayunan itu lagi. Para guru yang sudah lama mengajar di sekolah itu menceritakan bahwa kisah seram ini tidak hanya terjadi sejak kematian Vina. Sebelum itu sudah ada beberapa kejadian aneh terkait ayunan tersebut. Salah satu guru senior mengatakan bahwa ayunan itu sebenarnya bukan berasal dari sekolah itu. Ketika sekolah dibangun, ayunan itu sudah ada di sana, seperti peninggalan dari masa sebelumnya.
Beberapa warga sekitar mengatakan bahwa tempat itu dulunya adalah lokasi bermain anak-anak di masa lalu, dan ada tragedi yang terjadi di sana. Kejadian paling menyeramkan terjadi pada suatu malam ketika sekolah mengadakan kegiatan perkemahan. Para murid dan guru tidur di aula sekolah. Pak Ahmad berpatroli di sekitar. Salah satu guru, Budina, mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di luar aula. Ia mengira ada murid yang keluar tanpa izin, jadi ia memutuskan untuk memeriksa. Ketika sampai di halaman sekolah, ia melihat ayunan itu bergerak pelan, meskipun malam itu udara begitu terasa tidak angin. Di atas ayunan samar-samar terlihat sosok anak kecil dengan rambut panjang duduk membelakanginya. Sosok itu bergoyang perlahan, dan Budina mengaku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba memanggil, tetapi sosok itu tiba-tiba menoleh. Dengan wajah pucat, dengan mata kosong menatapnya, dan suara tawa melengking. Budina berlari secepat mungkin kembali ke aula dan menutup pintu rapat-rapat. Ia menceritakan kejadian semalam, dan sejak saat itu perkemahan malam di sekolah tidak pernah diadakan lagi. Sampai saat ini ayunan tua itu masih berdiri dan tidak boleh disentuh. Meski beberapa murid baru ingin mencoba bermain di sana, mereka selalu diperingatkan oleh guru dan satpam sekolah. Jangan main di situ, nanti ada yang ikut main. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.